Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaharani Primadia dengan NIM 20234022 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari katalogisasi. Baiklah, langsung saja yang pertama, apa yang dimaksud dengan katalog? Katalog itu yang pertama, representasi atau wakil dari sebuah dokumen. Yang kedua, bisa dikatakan dengan representasi atau wakil dari sebuah sumber daya. Yang ketiga, sebuah sumber daya bisa saja berupa dokumen, orang, mobil, arsip, makanan, dan foto. Lalu, kenapa katalog itu sangat penting? Perkatalogan sangat penting karena sebuah sumber daya bisa ditemukan kembali dengan katalog ini. Karena itu, menjaga kualitas perkatalogan adalah sangat penting. Lalu, lanjut kepada fungsi dari katalogisasi, yang dimana sebagai alat komunikasi, karena katalog memuat keterangan-keterangan atau data bibliografis suatu bahan pustaka, baik tentang fisik maupun isi bahan pustaka tersebut, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Jenis-jenis katalog berdasarkan bentuk. Yang pertama ada katalog buku, yang dimana katalog yang dibuat dalam lembaran-lembaran kertas yang dibukukan dan setiap lembarannya berisi beberapa entry. Lalu yang kedua ada katalog berkas, yang dimana katalog yang berupa lembaran-lembaran lepas yang bisa dibuat menjadi kertas atau karton manila yang berukuran 10 dikali 20 cm. Lalu yang ketiga ada katalog kartu, yang dimana katalog yang dibuat dari karton manila yang berukuran 7,5 dikali 12,5 cm. Setiap katalog memuat satu entry. Lalu lanjut kepada prinsip dari katalog. Yang pertama, memuat keterangan-keterangan bahan pustaka selengkap mungkin. Yang kedua, fleksibel. Fleksibel ini dalam arti mudah menyisipkan entry yang baru. Yang ketiga, mudah digunakan dan diatur. Yang keempat, ekonomis dalam penggunaannya. Yang kelima, mudah diduplikat. Dan yang keenam, tidak memakan tempat. Lalu selanjutnya, standar dari katalogisasi. Yang pertama ada International Standard Bibliographic Description atau disingkat dengan ISBD. Yang kedua ada Anglo-American Cataloging Rules atau disingkat AACR. Yang ketiga ada Resource Description and Access atau disingkat dengan RDA. Selanjutnya 8 daerah dari deskripsi bibliografis. Yang pertama ada judul dan keterangan tanggung jawab. Yang kedua ada edisi. Yang ketiga ada daerah rincian spesifik materi. Yang keempat ada penerbitan dan distribusi. Yang kelima ada deskripsi fisik. Yang keenam ada seri. Yang ketujuh ada catatan. Dan yang terakhir nomor standar dan syarat ketersediaan. Nah, katalogisasi ada dua jenis, yang dimana katalogisasi subjek dan katalogisasi deskriptif. Nah, seperti contoh yang di samping, ini adalah katalogisasi subjek. Lalu, seperti yang teman-teman lihat, yang kedua, seperti gambar di samping, yang dimana itu adalah katalogisasi deskriptif. Lalu proses dari katalogisasi. Ada 3 bagian dari katalog, antara lain yang pertama ada nomor panggil atau call number, yaitu terdiri dari nomor klasifikasi, 3 huruf kapital nama pengarang dan 1 huruf kecil dari 1 huruf awal judul yang bukan kata sandang atau kata depan. Yang kedua adalah tajuk.
Tajuk adalah suatu istilah, nama atau frasa di atas entry katalog yang menunjukkan suatu aspek bahan pustaka baik berupa pengarang, judul, atau subjek. Yang ketiga ada deskripsi bibliografis, yaitu suatu set data bibliografi yang mencatat suatu bahan pustaka. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.